Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi eh, video seperti biasa ya. Saya sering buat video itu tentang asam lambung Gardan Seti ya. Jadi apa sih yang mau saya bahas di video kali ini? Jadi gini teman-teman. Eh, Sensasi yang menurut saya itu susah untuk aktivitas ya, itu sensasi apa saja sebenarnya banyak ya, tapi yang menurut saya itu sangat-sangat mengganggu itu seperti pingsan itu ya, seperti mau pingsan, terus keliengan, terus kalau perut perut sakit sih, perut perih ya, mungkin itu perut perih ya. Perut perih-perihnya itu bukan perih biasa. Kalau perih biasa mungkin bisa ditahan ya. Kalau perih yang luar biasa ya, itu bikin mata itu perpet-perpet ya gini. Jadi gini, sakit di perut, saking sakitnya itu di kepala itu kayak gimana ya, kayak mau pingsan gitu ya. Itu yang saya alami ya. Jadi uh, Jadi menurut saya itu beberapa itu yang bikin susah buat aktivitas itu ya menurut saya. Keliengan, keliengan ya bukan keliengan biasa, keliengan yang hebat ya. Itu saya pernah keliengan hebat, terus perut perih, terus mual. Kalau mual sih ya, kalau menurut saya mualnya itu, kalau mual cuma sebentar sih nggak apa-apa ya. Kalau mualnya yang lama, terus mualnya tinggi, itu menurut saya yang susah buat aktivitas ya. Jadi bagaimana mas untuk mengatasi itu semua agar kita itu bisa aktivitas? Jadi gini ya teman-teman, mungkin ada beberapa kalian itu yang mengira saya itu udah sembuh total 100% ya, dan ada juga yang mengira itu saya itu mengada-ngada, mungkin ada ya, kalau saya itu sebenarnya nggak sakit gitu ya. Itu mungkin ada yang berpikiran begitu. Dan terus ada yang mengira saya itu belum sembuh, masih parah. Nah itu pasti ada ya. Jadi sebenarnya gini, saya itu OTW menuju 100% gitu aja. Saya sudah 90% dan saya asli penderita asam lambung ya. Asam lambung Gardan Seti tentunya ya, yang sangat menyiksa sampai saya nggak bisa kerja ya, sampai saya itu resign dari perusahaan ya, dari PT. Saya dulunya kerja di PT itu, kerjanya di kaca ya, di kaca. Jadi saya putuskan waktu itu, saya nggak kuat karena sensasinya yang bikin nggak kuat itu keliengan, terus badan gemeteran, terus seperti mau pingsan, terus pokoknya nggak enak lah itu semua. Pokoknya sekecil apapun sensasi itu pasti ya membuat kita terganggu akan aktivitas kita ya. Jadi gimana ya, buat teman-teman ini saran saya ya, bagaimana mas untuk bisa melewati itu semua. Kalian seperti biasa di video-video sebelumnya saya pasti mengutarakan 3P ya. 3P ini utama, terus dibarengi dengan herbal dan sabar ya, pasrah, ikhlas, udah itu saja. Itu saya omongkan di setiap video saya. Karena apa ya, memang itu utamanya, memang itu bukan karena obat mahal itu enggak ya. Kalau kalian beli obat mahal, semahal apapun ya, mau obat itu 1 miliar, kalau kalian tidak merubah 3P, makan masih sembarangan, itu menurut saya nggak bakal mereda ya. Kalau kalian tidak percaya, coba saja ya. Soalnya saya sendiri yang sudah pernah mengalaminya ya, waktu parah-parahnya, parah saya nggak bisa aktivitas. Sekarang bagaimana mas, apakah sudah beraktivitas? Saya baru saja ya ini saya baru aja pulang dari nganter istri ya, nganter istri jam setengah 8, terus saya pulang ke rumah itu saya setengah 9, 1 jam perjalanan itu ya. Berangkat setengah jam, pulang setengah jam, jadi sampai rumah setengah 9. Terus habis itu pulang, saya ada servisan ya, ada servisan motor, terus saya beli onderdil,
ya lumayan jauh lah, mungkin 20 menit dari rumah saya itu toko onderdil. Terus saya garap di rumah. Saya garap itu dari saya beli jam 9-an lah, saya ready untuk bongkar motornya. Terus saya servis motornya ya. Terus setengah 11 saya selesai, setengah 11 atau jam 11-an lah saya selesai. Terus saya istirahat ya, istirahat. Terus habis ini mau bongkar motor saya sendiri, jadi gitu ya. Karena motor kan pasti hal yang vital ya, hal yang vital, yang utama ya, jadi buat jalan, buat ya pokoknya motor itu vital gitu lah. Ini cuma sekedar cerita ya, untuk sehari ini saya itu ngapain aja ya. Jadi yang tadinya saya nggak bisa apa-apa ya, saya nggak bisa apa-apa, bener saya nggak bisa apa-apa tadinya. Dan saya sedih karena dulunya memang saya nggak punya, ibaratnya gini ya, saya itu sebelum sakit saya itu nggak pernah ada rasa capek ya. Pokoknya habis pulang kerja entah ngapain, entah benerin rumah, entah ngutek-ngutek apa, pokoknya saya nyari kegiatan gitu ya. Jadi nggak bisa saya pulang kerja tidur, itu nggak bisa saya. Pasti ada suatu hal yang ingin saya lakukan gitu ya. Itu saya dulu. Sekarang saya kembali ke rasa yang dulu, cuma tenaganya mungkin beda ya, karena belum 100% gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin ceritanya sama seperti saya, jadi ya kita itu gimana ya, ya sabar lah ya, sabar. Kalau nggak sabar kita nggak bisa, kita harus sabar dan harus pelajari ya. Kan setiap orang itu beda-beda, sensasinya beda-beda, cara penanganannya beda-beda. Dan ini sampai tangan saya ini hitam ya, kuku saya hitam karena dari kemarin 2 hari terakhir ini saya ya alhamdulillah ada servisan ya. Ini saya sampai hitam nih, yang satu nih. Ini ya, ini kalau tangan bengkel itu gini ya, kuku hitam ya, jadi nggak bisa di bohongi ya, nggak bisa bohong kalau tangan bengkel itu gini. Itu cuma sharing aja. Jadi ini ya, kalau kalian pengen aktivitas, ada kemauan untuk aktivitas, untuk bangkit, pasti bisa ya. Tapi gini intinya, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit kalian coba sedikit ya, sedikit dulu. Saya dulu juga sama, sedikit dulu. Misal kalian aktivitasnya apa, mau naik motor, belum bisa menaik motor jauh, itu kalian harus latih dikit dulu, jangan jauh-jauh dulu, dekat-dekat dulu gimana. Terus kalau udah enakan nanti agak jauh, terus agak jauh gitu, dilatih ya. Saya dulu juga sama, naik motor saya juga dulu itu saya kelingan hebat ya. Saya naik motor sampai takut, bukan karena takut gimana ya, takutnya kalau kelingan terus jatuh gitu ya. Tapi semua itu ternyata bisa, pasti bisa. Kalau kalian ada kemauan, ada semangat tersendiri ya, itu pasti bisa. Mungkin bisa anak buat penyemangat, atau istri buat penyemangat, atau orang tua, atau siapalah, pokoknya buat penyemangat kita untuk bangkit. Itu sangat penting sekali. Jadi kita butuh kawan atau butuh teman dekat ya untuk kita bangkit ya. Jadi bagaimana Mas sekarang, apakah mau udah kuat untuk bekerja setiap hari? Saya setiap hari kerja itu mungkin kuatnya cuma 3 hari ya, setiap hari ya. Itu kerja yang agak berat ya, seperti bengkel ya. Yang saya lakukan itu mungkin 3 hari saya udah loyo ya, udah tenaganya udah gimana ya, rasanya udah capek banget itu ya. Beda kalau yang dulu kan habis tidur malam terus bangun pagi mandi itu seger lagi, hilang capeknya. Kalau sekarang beda. Mungkin karena belum 100%, bukan karena kita udah loyo, bukan. Menurut saya kalau kita nanti udah 100%, kita kembali lagi seperti semula ya, seperti dulu pasti. Nggak usah mikir yang enggak pokoknya. Jadi maaf ya, saya buat video mesti di dapur karena
cahayanya adanya di dapur. Kalau di dalam malah nggak ada ya. Saya harus nyalain lampu, itu belum tentu kelihatan ya. Ya, kalau gini kan setidaknya kelihatan sedikit ya, nggak apa-apa, sama kameranya goyang-goyang karena saya pegangin ya. Jadi ya mohon maaf kalau pembuatan video saya atau pembuatan konten Assalamku ini jelek atau gimana, itu saya minta maaf ya. Yang penting saya itu gimana ya, mau menyampaikan itu jelas ya, suara saya itu jelas gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sedang parah-parahnya itu nggak usah khawatir, pasti mereda ya dengan kalian tonton cara-cara di channel Assalamku ini. Kalian tonton semuanya pasti ada. Coba kalian cari, soalnya sudah semua saya buatkan videonya ya. Tapi nggak usah khawatir, pasti saya akan buat video terus, meskipun itu jelek atau tambah jelek videonya, itu pasti saya akan buat ya. Yang penting itu suaranya jelas gitu ya. Jadi nggak usah khawatir lah, yang penting sembuh ya. Pasti sembuh, nggak mungkin nggak sembuh, itu pasti sembuh ya. Jadi mungkin ada yang WA atau komentar, "Mas, saya gini rasanya kok gini ya." Asam lambung memang gitu ya. Tapi yang utama kalian harus cek ke dokter dulu, itu wajib ya. Karena dokter lebih tahu ya, lebih tahu keadaan kalian itu bagaimana. Kalau kalian udah ke dokter, udah bolak-balik sampai puluhan kali, bahkan sampai bosen ya, sampai bosen dengan obat dokter seperti saya, atau udah nggak cocok dengan obat dokter, kalian udah stop, kalian pelajari sendiri, lebih baik begitu ya. Dan kalian pasrah, kalau mati atau hidup itu yang kuasa yang akan mengaturnya ya. Jadi kalau kita belum ditakdirkan untuk mati atau ditakdirkan untuk sembuh, itu pasti belum akan sembuh. Nanti kalau kita sudah ditakdirkan sembuh, pasti kita akan sembuh ya. Jadi kita pasti rindu akan kesembuhan kita semua ya. Jadi nggak usah gimana, nggak usah ribet-ribet ya. Karena asam lambung ini nggak butuh yang ribet-ribet, yang simpel aja ya. Jadi gitu saja sih. Oke, yang buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe di bawah ini ya. Di sini di bawah di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah ya, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu ya, karena subscribe itu gratis ya. Jadi jangan pelit-pelit lah, tinggal klik aja gitu ya. Jadi pasti saya akan buatkan video terus ya, sampai mungkin seterusnya, sampai saya nanti sembuh total, pasti akan saya buat terus ya. Bukan karena apa-apa, karena saya ingin berbagi aja ya, ingin berbagi, ingin ya banyak temennya juga ya. Tapi kalau buat yang buat yang ada yang telepon lewat WA atau lewat telepon biasa, itu nggak saya angkat ya. Soalnya gimana, saya nggak mungkin megang HP terus saya pokoknya nggak bisa ngangkat ya, nggak bisa ngangkat. Soalnya kalau saya angkat pasti banyak sekali ya yang harus saya angkat ya, pokoknya nggak bisa lah. Saya minta maaf soal yang chat WA atau yang telepon, itu saya minta maaf ya. Saya pokoknya kalau ada chat WA atau komentar, pasti saya usahakan saya bales ya, bales, dan balesnya ya sesuai dengan yang saya tahu ya, jadi sesuai pendapat saya lah. Jadi gitu saja. Saya mau benerin motor lagi ya, punya saya sendiri, karena udah lama ya nggak diservis ya. Nah gini, batuk tadi habis makan kerupuk itu loh, yang coklat, terus ada biji-bijinya itu loh. Itu enak, tapi kalau kebanyakan bikin batuk gitu ya, kayak gimana ya, kayak gatal-gatal gitu ya. Sama kerupuk yang bunder itu, yang bulat terus kerupuk terong, yang kalau di Semarang itu namanya kerupuk terong, itu bikin batuk ya. Pokoknya yang kerupuk-kerupukan itu, yang renyah-renyah itu bikin batuk ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, kalau kalian pengen sih nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Kalau saya sih
kebanyakan. Kalau saya makannya kebanyakan ya, kebanyakan. Jadi jangan kalian tiru, dan ya kita semua saling menyemangati ya, saling seperjuangan gitu ya, seperjuangan dan saling mensupport juga. Pokoknya kita semua adalah teman-teman Aslam ya, teman-teman perjuangan Aslam. Jadi yang buat yang sudah sembuh total, yang nggak sengaja lihat channel ini, kalian bisa berbagi informasi pada kita semua ya. Jangan pelit-pelit gitu ya, berbagi aja, berbagi itu kan indah. Jadi udah gitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Semoga kita lekas diberikan kesembuhan 100% seperti semula, seperti dulu ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau bongkar motor lagi, habis itu istirahat ya.